Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8. Begini firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Tema renungan kita pada malam hari ini, siapakah aku ini? Ada lagu yang diciptakan oleh Pak Pendeta Niko, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Lagu itu menunjukkan bahwa dirinya menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Dirinya bukan apa-apa di mata Tuhan. Sekalipun secara pengaruh di dunia ini, Pak Niko punya pengaruh besar terhadap gereja-gereja, karena dia punya banyak jemaat yang mengikut dia. Dalam segi finansial, dia punya finansial yang bagus, keuangan yang bagus. Tapi dia menyadari bahwa itu semua tidak ada apa-apa di mata Tuhan. Lagu itu seringkali dinyanyikan oleh Pak Niko, "Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu." Lagu itu sebenarnya pernah diaplikasikan oleh salah satu murid, yaitu Petrus, ketika pertama kali dia melihat perbuatan ajaib Tuhan terhadap dirinya. Kalau kita membaca pasal 5 ini sampai ayat 11, ayat 1 sampai 11. Di situ para nelayan-nelayan termasuk Petrus, mereka sudah berusaha semalaman untuk mencari ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus datang mengajak mereka untuk menyebarkan lagi jalan mereka, maka tangkapan mereka ikan begitu banyak sampai mereka kewalahan mengangkat jalannya. Dari situlah Petrus menyadari bahwa yang bertemu dengan dia, yang melakukan mujizat, bukan manusia biasa, tetapi Tuhan Yesus. Itu dia berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Dia menyadari siapa dirinya. Dia adalah seorang berdosa. Dia menyadari bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Sekalipun secara manusia, Petrus bersama nelayan-nelayan lain punya keahlian dan tahu di mana tempat-tempat banyak ikan, karena bekerja atau pekerjaan mereka tiap harinya seorang nelayan. Mereka tahu. Tetapi mereka hanya manusia biasa. Mereka tidak bisa
mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tetapi Tuhan Yesus mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika disuruh untuk menebarkan jala, maka ikan begitu banyak mereka dapatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menyadari siapa diri kita, maka kita memiliki hati seperti Petrus. Menyadari seperti Petrus, dia tersungkur, dia malu karena dia merasa, bukan hanya merasa, memang dia tahu bahwa dia tidak layak. Dia adalah orang yang berdosa. Tetapi dalam keberdosaannya dia tahu, tapi Tuhan masih mengasihani mereka. Tuhan memberikan mujizat sekalipun mereka adalah orang-orang berdosa. Itu tandanya bahwa Tuhan peduli. Tuhan mengasihani siapa saja, asalkan kita mau. Apakah Petrus bersama nelayan lain menolak ketika udah capek semalaman tidak memperoleh ikan? Tapi ketika Yesus datang berkata, tebarkan lagi jalamu, Petrus menolak? Tidak. Dia mengikuti, artinya dia merespon. Maka mujizat itu terjadi. Bapak Ibu, ketika menyadari siapa kita, kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin kita punya kekayaan yang berlimpah, kita punya fisik yang bagus, kita punya muka yang cantik, atau apa yang menjadi keunggulan kita, punya keahlian, tetapi itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Orang yang menyadari siapa dirinya, dia adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Tetapi ketika seseorang tidak lagi menyadari siapa dia, yang muncul adalah kesombongan, keangkuhan. Bukan lagi dia tersungkur di hadapan Tuhan, menyadari dia adalah orang berdosa, malah sebaliknya. Bapak Ibu, kita belajar dari Petrus. Dia tersungkur. Bahkan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Artinya dia menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak layak. Tidak layak menerima mujizat itu. Tidak layak menerima berkat itu. Karena yang bertemu dengan dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Itulah dia berkata, pergilah karena aku ini orang berdosa. Ini adalah bentuk pengakuan, menyadari siapa dirinya. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menyadari siapakah kita ini sebenarnya. Apakah kita ini adalah orang hebat? Apakah kita ini orang kudus? Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati. Ketika Bapak Ibu memiliki pandangan bahwa saya adalah orang berdosa, saya orang yang ditebus, saya adalah orang yang sudah dibebaskan, maka Bapak Ibu memiliki sikap hati seperti Petrus, tersungkur dan berkata, sesungguhnya aku tidak layak Tuhan, tapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu, Engkau melayakkanku, menebusku, sehingga aku ada saat ini. Aku layak memuji, menyembah-Mu, aku layak memanggil-Mu Bapa. Itu bukan karena saya layak, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.